Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG tahun 2021, yang terhormat para penyelenggara PPG dalam jabatan angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Siti Rajma SPD, asal sekolah SMK Muhammadiyah Bungoro. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2021. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Silakan menyaksikan video saya untuk uji kinerja hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bertemu di dalam proses belajar mengajar. Karenanya itu, mari kita tetap selalu menjaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang mana itu? Yang 3M. Iya, yang 3M. Yaitu pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dan menjaga jarak. Iya, menjaga jarak. Jadi pertama memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, kan? Oke. Ibu ingin masing-masing memperhatikan di sekitar tempat duduknya. Perhatikan jika ada sampah silahkan dipungut. Tidak ada? Oke. Ada baiknya sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu, karena segala sesuatu yang dimulai dengan doa itu akan berberkah. Semoga dengan doa yang kita lakukan ke depannya akan memudahkan anak-anakku sekalian memahami pelajaran yang Ibu berikan, dan ilmu yang Ibu berikan senantiasa berberkah. Amin. Silakan salah satu memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Anda yang sudah memimpin doa untuk hari ini. Sebelum masuk di pelajaran, ada sedikit permainan atau SPK. SPK ini untuk melatih kefokusan kalian nantinya, sehingga pada saat kita sudah masuk materi senantiasa tidak terbagi lagi. Oke, mungkin bisa semuanya berdiri dulu. Baik, jadi permainannya adalah ikuti apa yang Ibu lakukan. 1, 2, 3. Pandangan ke depan, pandangan ke samping, pandangan ke bawah. Tadi cluenya apa? Lakukan apa yang Ibu lakukan, bukan lakukan apa yang Ibu. Iya. Oke, mulai lagi. Tangan ke samping, tangan turun, pandangan ke atas, pandangan ke samping, pandangan ke bawah, angkat tangan. Oke, selesai. Jadi satu orang ya yang kurang fokus.
Tadi kan gurunya kata apa, lakukan apa yang ibu lakukan, jangan lakukan apa yang ibu katakan. Baik, sebelum masuk materi, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Silahkan didengarkan namanya ya. Anjani Cahya Purnama, Andi Alisa Saputri, Anugrah, Asriana Putri, Linda Febriani. Ini tidak ada ya, tadi minta izin katanya terhadap acara keluarga. Linda, Aprila, oke, Miftahul Jannah, Akmal juga tadi izin ya. Nuraisa Aprilia, Nadia Anggi Pratiwi, Nur Jaulia, ini juga tidak ada ya. Rosi Pratiwi, Suci Ramadhani, Satrinda, Taskia. Jadi untuk materi kita hari ini adalah kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Dengan kompetensi dasar keterampilannya yaitu membuat desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Nah, di sini tujuan pembelajaran ada 5 poin yang harus kita capai hari ini, yaitu yang pertama mendeskripsikan kemasan produk barang atau jasa dengan benar. Yang kedua adalah mengklasifikasikan macam-macam kemasan produk barang atau jasa secara tepat. Yang ketiga adalah menganalisis arti penting kemasan bagi suatu produk secara teliti dan benar. Keempat, menganalisis tahapan desain kemasan secara tepat. Dan yang kelima adalah mempresentasikan hasil diskusi mengenai kemasan produk barang atau jasa dengan kreatif dan inovatif. Jadi poin kelima itu ada mempresentasikan hasil diskusi. Jadi nantinya akan ada diskusi kecil, ada kelompok kecil nanti yang akan ibu bagi. Sebentar ibu sisa bagikan nama kelompoknya karena ibu sendiri yang memilihnya. Nanti ibu tayangkan nama-nama anggotanya di slide. Oke, selanjutnya. Jadi untuk materi kita hari ini adalah materi kemasan. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya apa? Prototype. Oke, jadi materinya adalah prototype. Ada yang bisa mengaitkan materi kita hari ini dengan materi sebelumnya. Jadi apa kaitannya materi prototipe dengan kemasan? Oke, silahkan. Prototipe dirancang tidak lepas dari kemasannya, di mana setiap produk memiliki kemasan yang dirancang semenarik mungkin agar menarik perhatian konsumen. Oke, terima kasih atas jawabannya, sangat tepat ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya lagi, apa sih manfaat mempelajari materi kemasan? Apa manfaat mempelajari materi kita hari ini? Ada yang bisa memberikan? Oke, silahkan. Manfaat mempelajari materi hari ini yaitu kita dapat mengetahui fungsi dari produk kemasan yang biasa kita temui sehari-hari, dan kita bisa membuat sendiri kemasan sederhana dalam kebutuhan sehari-hari. Oke, jadi jawabannya sangat bagus ya. Jadi manfaat mempelajari materi kemasan yaitu kita dapat mengetahui jenis kemasan yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sering melihat satu kemasan produk baik itu di toko, di swalayan maupun di pasar. Jadi dengan mempelajari kemasan ini kita sudah dapat mengetahui seperti apa itu kemasan. Nah, yang kedua adalah kita bisa mendesain kemasan sendiri. Di mana kalau kita bisa mendesain kemasan sendiri, itu dapat kita gunakan sebagai bisnis. Tadi ibu katakan bahwa akan ada diskusi kecil, jadi ini ada nama kelompoknya.
Kelompok 1, 2, dan 3 Ibu sudah pilihkan. Jadi sebentar, tinggal dilihat saja nama-nama kelompoknya. Baik, sebelum masuk di diskusi, Ibu akan tayangkan sebuah video pembelajaran mengenai materi kita hari ini. Namun, sebelum masuk di materi, Ibu ingin memberikan tes awal untuk melihat sejauh mana pengetahuan awal kalian mengenai materi kita hari ini. Jadi ini ada pilihan ganda sebanyak 10 nomor. Silakan dikerjakan dulu. Ya, jadi namanya ditulis. Oke, sudah selesai. Setelah mengisi soal-soal pengetahuan awal, kita lanjut masuk di bagian materi kita hari ini ya. Jadi Ibu akan putarkan sebuah video pembelajaran. Ibu harap videonya diamati baik-baik karena ini adalah materi kita hari ini. Oke, silakan diamati kan. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ibu Siti. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Karena itu, mari kita selalu menjaga kesehatan kita dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kalian tetap semangat dalam belajar. Karena belajar adalah kata meraih kesuksesan. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk di materi bab 4, yaitu mengenai kemasan. Anak-anakku sekalian, masih ingat kan yang materi sebelumnya, yaitu mengenai prototype, yaitu contoh produk yang dibuat dalam skala kecil untuk diperkenalkan kepada konsumen sebelum produk tersebut diproduksi dalam jumlah yang banyak. Nah, anak-anak sekalian, pastinya kalian sering melihat contohan seperti ini kan, di mana dijual dengan harga yang dapat diikat dan mengobati makanan yang ada. Walaupun terlihat enak, namun seseorang akan berpikir untuk membelinya karena akan memperhatikan faktor kebersihan dari makanan yang disajikan, sehingga mengurangi minat seseorang untuk membelinya. Nah, berbeda dengan jajanan atau produk yang diberi kemasan sebelum minum. Walaupun hanya dengan plastik, namun kemasan plastik tersebut dapat melindungi jajanan dari serangga dan kotoran yang dapat hilang dan merusak kesehatan. Hal tersebut pastinya akan menarik minat pembeli dan membuat produk kita laris manis. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa selain kemasan berfungsi sebagai pelindung, kemasan juga berfungsi sebagai media promosi yang dapat menarik minat konsumen untuk membeli. Kemasan yang sering kita jumpai pastinya bermacam-macam kan, dan desainnya pun berbeda-beda, di mana didesain semenarik mungkin dengan
kita hari ini. Setelah mengamati video tadi, ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Mengapa dalam pembuatan kemasan harus diperhatikan bahannya? Oke, jadi mengapa dalam pembuatan kemasan itu harus diperhatikan bahannya? Ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Karena kemasan harus melindungi isi yang dikemasnya. Salah memilih kemasan dapat merugikan, bahkan membahayakan, terutama pada produk makanan. Jangan sampai meracuni makanan tersebut. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Jadi karena jangan sampai bahan kemasan merusak kualitas dari produk yang dikemasnya, apalagi sampai membahayakan bagi kesehatan ya. Dikatakan apabila dapat meracuni produk yang ada di dalam kemasan tersebut. Ada yang mau menambahkan? Ya, Bu. Pemilihan bahan yang tepat akan menguntungkan produsen, di mana pada saat pengiriman produk akan aman saat dipindahkan jika kemasannya kuat. Ya, sangat betul. Jadi terima kasih untuk semua jawaban yang Anda berikan. Yang terakhir tadi jawabannya adalah dengan kemasan yang kualitasnya bagus pastinya, karena kita tahu produk itu kan berpindah tempat dari tangan produsen ke distributor sampai pada ke tangan konsumen. Pastinya agar produk itu aman sampai ke tangan konsumen, haruslah kemasannya itu menjamin agar tidak rusak produk yang ada di dalamnya. Baik, sampai di sini masih ada yang mau bertanya? Oke, sudah tidak ada. Baik, jadi di slide Ibu sudah munculkan nama kelompoknya. Ada 3 kelompok, jadi bisa langsung dilihat. Nah, untuk tugas diskusinya adalah yang ada pada gambar. Jadi silahkan bergabung di kelompoknya. Untuk di slide saya jelaskan dulu. Jadi ini gambar jika ada dalam LKPD yang Ibu tadi bagikan. Untuk lebih jelasnya, jadi untuk kelompok 1 silahkan jawab saja di baris pertama. Untuk kelompok 2 yang dijawab adalah baris kedua. Untuk kelompok 3 yang dijawab adalah baris ketiga. Jawabannya kalian bisa tuliskan di LKPD. Dimengerti? Oke, kalau begitu ada pertanyaan, silakan dimulai diskusinya. Jadi kelompok 3 berapa? Ya, kelompok 3 baris 3. Ya, jadi mulai dari sini saja. Sanmut dan gas. Kalau di sana disebut namanya itu, namanya Dapat dipakai berulang kali. Galon. otot kita seperti itu. Jenis kemasan. Bisa. Kalau tidak ada ya tidak usah masukkan. Lagi. Ini apa yang bisa diproduksi? Ini betul kita. Ini apa ini? Sesuai pendapatan kan yang penting bisa dipertanggungjawabkan.
juga dicari di internet jawabannya. Yang penting sumbernya dicantumkan ya. Bisa kita mulai presentasinya sekarang? Bisa. Kami kelompoknya ini mempresentasikan pertama. Silakan yang siap pertama. Oke. Jadikan dulu aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anuka dan saya perwakilan dari kelompok 1 dan yang beranggotakan Miftahul Jannah, saya sendiri dan Anjali Cahya Purnama. Berdasarkan gambar di atas, kelompokkanlah jenis kemasan sesuai dengan kolom di bawah. Kolom sekali pakai ada cawan dan dos plastik, ketupat dan pons plastik. Pada kolom tahan uap dan gas ada botol kaleng. Pada kolom dapat dipakai berulang kali ada galon. Dikembalikan ke produsen, itu botol kaca. Dan nomor 4, fungsi kemasan adalah salah satu bahan atau alat yang digunakan sebagai tempat atau wadah untuk mengemas produk yang akan dijual di pasaran. Dan sebagai kesimpulan, mengapa kemasan perlu didesain semenarik mungkin? Karena desain yang menarik dapat memikat daya tarik calon pembeli atau konsumen untuk membeli produk yang kita jual. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Saya Bu, Silahkan. seperti apakah bahan kemasan yang paling aman digunakan untuk produk makanan? Oke, jadi kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1, seperti apakah bahan kemasan yang paling aman digunakan? Seperti apa itu? Mungkin bisa dijawab oleh anggotanya kelompok 1. Silakan. Yang paling aman digunakan adalah kemasan dengan bahan gelas. Kelebihan kemasan gelas adalah kuat, tidak berbau dan tahan kimia, sehingga cocok untuk produk makanan. Bahan gelas juga tidak tembus oleh gas dan uap air, sehingga mampu menjaga kesegaran produk dalam waktu yang lama tanpa mempengaruhi rasa dan baunya. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 3? Apa dia mengerti jawabannya? Mengerti. Oke. Masih ada kelompok lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau begitu silakan kelompok 1 ditutup presentasinya karena sudah tidak ada yang mau bertanya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Akhir kata, nun wal kulami wa ma'isturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok berikutnya siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 3. Oke, silakan. Oke, beraplaus dulu kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriana Putri dari perwakilan kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami yang beranggotakan Taskia, Akidah, Nadia, Anggi, Pratiwi, dan saya sendiri. Tugas 1. Amatilah gambar di bawah ini untuk mengisi kolom pada nomor 2.
Berdasarkan gambar di atas, kelompokkan jenis kemasan sesuai pada kolom di bawah. Sekali pakai yaitu botol minuman, kemasan daun, kemasan kertas, es krim, tahan uap dan gas, botol minum, kemasan gelas. Dapat dipakai berulang kali, kemasan kayu, kemasan gelas. Dikembalikan kepada produsen kemasan kayu yang bisa dimakan, es krim. Berdasarkan simpulkan pendapat kalian mengenai fungsi kemasan. Kita dapat melindungi dan mengawetkan produk sebagai identitas produk, meningkatkan efisiensi. Mengapa kemasan perlu didesain semenarik mungkin? Karena bisa menambah nilai estetika. Desain kemasan juga bisa menarik perhatian sekaligus bahan promosi. Baik, ada yang mau bertanya kepada kelompok 3 atas hasil presentasi tadi? Tidak ada? Oke, silakan ditutup. Hasil presentasi kami kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Atau bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dulu aplaus. Baik, jadi itu tadi presentasi dari 3 kelompok yang sudah dilakukan. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan dengan maksimal. Kemudian dari hasil presentasinya, Ibu mau bahas sedikit dulu mengenai yang ditayangkan di slide. Jadi kalau untuk termasuk sekali pakai, yaitu adalah yang kemasan nasi, kalau susu beruang, ada yang sekali pakai, ada juga yang menggunakannya kembali. Biasanya kan dipakai sebagai tempat wadah minyak atau digunakan sebagai lampu. Nah ini, yang ketiga kemasan plastik. Ini tergantung ya dari individu. Ada yang biasa memakainya kembali, ada yang langsung buang kalau dirasa tidak bermanfaat lagi. Nah, ini di botol kaca kemasan dari Lombok. Ini biasanya dipakai kembali dan juga biasa dikembalikan ke produsen. Hah? Ya. Kemasan ketupat. Ada yang biasa simpan kemasan ketupatnya? Tidak. Artinya langsung sekali pakai ya, langsung dibuang. Kalau disimpan ini dia tidak berguna. Ini kemasan galon. Kemasan galon ini kemasannya kaku, keras, kuat. Ini kemasan yang bisa dipakai berulang kali kan, bisa diisi ulang. Jadi 3 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk hasil diskusinya, Ibu beri aplaus, semuanya bagus, semua mempresentasikan dengan gaya tersendirinya ya. Semua punya ciri khas tersendiri dalam mempresentasikan. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada? Baik, kalau begitu Ibu kembali membagikan sosok evaluasi. Ibu yang melihat sejauh mana kalian sudah memahami materi kita hari ini. Jadi silakan. Ini ada soal pilihan ganda, silakan dijawab. Oke, silakan.
kalian kerjakan akan memperlihatkan sejauh mana kalian memahami materi hari ini ya yang Ibu berikan. Sebelum menutup pelajaran, ada yang bisa simpulkan untuk materi kita hari ini? Kesimpulan hari ini adalah kita belajar mengenai kemasan suatu produk yang memiliki fungsi sebagai pelindung dan media promosi. Selain itu, kita juga belajar tentang macam-macam kemasan suatu produk. Oke, sangat bagus ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari apa itu kemasan, jenis-jenis kemasan, jenis-jenis bahan yang dipakai dalam membuat kemasan, serta bagaimana satu produk itu dikemas semenarik mungkin agar dapat menarik minat pembeli. Sebelum ditutup, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang mengalami kendala pada saat diskusi tadi? Tidak ada. Jawabannya mudah didapat di sumbernya atau bagaimana? Bagaimana perasaannya belajar pakai masker? Sesak? Sesak. Ya, walaupun sesak ya, daripada kita terkena virus, kan kalau sudah terbiasa tidak sesak lagi. Menyenangkan hari ini pembelajarannya atau tidak? Menyenangkan. Kalau begitu, kalau menyenangkan, tepuk tangan semuanya. Mana sebelum Ibu tutup materi hari ini, Ibu akan sampaikan untuk materi berikutnya, yaitu kita akan masuk di KD 44, yaitu membuat desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Nanti Ibu akan kirimkan materinya di grup sehingga bisa dipelajari sebelum masuk pelajarannya minggu depan. Baik Nak, untuk menutup materi kita hari ini, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapat hari ini berkah dan dapat diterapkan nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa anugerah dipimpin doanya. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Ucapkan salam.